Oke, selamat malam rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Sebenarnya ini ada news ya malam hari ini. Jadi ini adalah permintaan dari rekan-rekan kita. Nah, ini bagaimana caranya Pak menganalisa fundamental yang akan muncul. Jadi terhadap pergerakan harga emas pada malam hari ini. Sebenarnya ini tadi saya baru habis sosialisasi di mana nanti di tahun ini ya ada 3 yang mengawasi industri PBK, yang di dalamnya adalah Bank Indonesia, OJK Otoritas Jasa Keuangan, dan Bapepti, rekan-rekan. Jadi industri perdagangan berjangka nanti di dalam transaksinya itu akan diawasi. Sebenarnya sudah pokjanya sudah berjalan, rekan-rekan. Nah, sebenarnya badan masih berasa capek, tapi demi untuk rekan-rekan yang ada di grup ini, karena ada permintaan khusus demikian ya, tidak ada salahnya kita sharing ilmu ya. Jadi jangan pelit-pelit terhadap ilmu. Ya, apa yang bisa kita lakukan akan kita bahagi bersama. Hari ini adalah hari Jumat, rekan-rekan, tanggal 24 Januari 2025. Jam di laptop saya menunjukkan 20:19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sementara kan data yang ditunggu-tunggu oleh traders itu yaitu ini yang high impact ya, jam 21.45. Nah, memang masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi ya. Nah, di sini saya menggunakan GMT 7 ya. GMT 7 WIB waktu Indonesia Jakarta, waktu bagian Barat dan Jakarta ya. Nah, jadi pertanyaannya ini ini kan nanti ada indeks manajer pembelian PMI ya. Ada juga dengan jam yang sama 21.45 indeks manajer pembelian juga PMI. Nah, memang tadi kita sudah buatkan YouTube-nya, tetapi lebih kepada melihat major minornya tren pada hari ini karena dampak dari dampak yang akan terjadi dari fundamental ini, rekan-rekan. Nah, baik. Kita akan kupas satu persatu ya, jadi supaya juga rekan-rekan kita dapat menyimak dengan baik. Bagaimana analisis dampak data ini terhadap pergerakan harga XAU US dollar pada malam hari ini? Jadi kita harus melihat dari masing-masing kategori data yang akan dirilis. Contohnya rekan-rekan, indeks manajer pembelian PMI manufaktur. Nah, kalau kita melihat dari data ini kan angkanya 49,8, artinya lebih tinggi dari prediksi dari 49,4. Nah, tetapi perlu diketahui rekan-rekan, ini masih di bawah 50. Nah, ini menunjukkan bahwa kontraksi aktivitas manufaktur, nah data ini memberikan sedikit tekanan pada dolar Amerika sebenarnya karena adanya perlambatan ekonomi. Dia kan masih di bawah 50, sekalipun misalkan di sini 49,8, di sini 49,4. Memang ada peningkatan, tetapi pada prinsipnya masih di bawah 50, rekan-rekan. Nah, begitu cara membacanya ya. Kemudian ini kan ada di PMI Composite S&P Global ya. PMI Composite ya, global ini kan 55. Nah, ini menunjukkan bahwa ekspansi aktivitas ekonomi ini secara keseluruhan ini mendukung sentimen positif terhadap US dollar, rekan-rekan. Nah, kalau kita memperhatikan di PMI jasa di 56,4, nah ini sedikit lebih rendah dari 56,8. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwa ada ekspansi yang kuat di sektor jasa. Jadi dampaknya ini cenderung netral sebenarnya. Nah, sehingga kalau kita melihat ini bisa memberikan indikasi dukungan terhadap US dollar. Nah, karena pasar ya tetap optimis terhadap sektor jasa, optimisme terhadap sektor jasa, rekan-rekan. Jadi dampak dari, kita simpulkan ya, dampak dari kombinasi data PMI ini memberikan pandangan kalau ini bervariasi, rekan-rekan. Jadi PMI yang lemah dapat mendukung kenaikan harga emas, tetapi PMI komposit dan jasa yang solid ini dapat memperkuat US dollar. Jadi membatasi penguatan XAU emas ini. Ya.
Nah, itu seperti yang sudah kita bahas tadi, data ini akan complicated, membuat jika ini trader pemula, maka dia akan bingung yang mana yang mau diikuti. Nah, juga kalau kita melihat di sini data penjualan rumah. Nah, penjualan rumah lama. Nah, angka 419. Nah, ini lebih tinggi dari 415 dari prediksi mereka. Tapi ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan sektor perumahan meskipun tingkat suku bunga tinggi, jadi masih laku dianya. Nah, jadi penjualan rumah kalau yang kita lihat pada saat ini, ya, ini kan di 48, ya. Nah, jadi ini indikasi dari peningkatan bahwa aktivitas pasar perumahan, ya, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi perlu kita lihat rekan-rekan aktivitas pasar sebelumnya. Ini kebetulan koneksi internet saya lagi kurang cepat. Jadi apa dampaknya terhadap pergerakan harga emas? Data ini positif untuk US dollar, rekan-rekan. Jadi data ini positif untuk US dollar, jadi mengurangi potensi emas. Nah, begitu cara membahasnya, rekan-rekan, ya. Oke. Kemudian di sini ada, kita perhatikan bahwa ekspektasi inflasi Michigan untuk inflasi 1 years, artinya inflasi 1 tahun. Nah, kalau kita memperhatikan di 3,3%, jadi sebelumnya kan 2,8. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa, ya, pasar ini memprediksi bahwa inflasi tetap tinggi untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau di inflasi 5 tahun, ini kan 3,3% dari 3,0%. Nah, ini membuat bahwa, ya, inflasi masih menjadi perhatian pada jangka panjang, 3.3. Ya, ini orang fokus kepada inflasi jangka panjang. Jadi apa dampaknya terhadap harga emas? Nah, dampak dari inflasi ini akan mendorong, pertama, ya, kenaikan suku bunga. Nah, ini bisa mendorong kenaikan suku bunga nih. Nah, kebijakan daripada bank sentral, sehingga ini bisa memperkuat US dollar dan ini bisa menekan harga emas. Jadi pasar akan melihat inflasi ini sebagai risiko ekonomi sebenarnya. Ya, jadi emas bisa menjadi naik, ya. Ada salah satu pemicunya. Nah, bagaimana dengan sentimen konsumen Michigan? Nah, ini kalau kita memperhatikan di 70,2, nah ini lebih rendah dari sebelumnya, 73,3, menunjukkan adanya penurunan optimisme. Nah, ya, jadi kalau rekan-rekan yang sudah belajar di kelas silver, nah sebenarnya ini sudah harus luar kepala cara menerjemahkan data ini. Ya, jadi rekan-rekan yang masih belum belajar di silver, ya, ini makroekonomi, bukan mikroekonomi. Jadi di dalam makroekonomi itu rekan-rekan harus bisa menerjemahkan data ini bukan sepotong-sepotong, ya, tetapi secara keseluruhan. Nah, apa yang dicerminkan di sini? Ya, jadi yang dicerminkan di sini adalah bisa kita lihat bahwa adanya penurunan optimisme konsumen terhadap prospek ekonomi. Nah, kalau yang 73,2 ini kan lebih rendah dari ekspektasi, ya, 74. Nah, ini adalah mereka masih melihat bahwa terjadinya pelemahan sentimen pada konsumen. Nah, terus yang dampaknya bagaimana, gitu. Nah, dampaknya bagaimana? Ini dampaknya penurunan sentimen konsumen ini bisa mendukung emas sebenarnya. Nah, karena potensi perlambatan ekonomi, ya, tetapi efeknya kecil, ya, karena data lain masih lebih dominan. Ini kan bintang 2, rekan-rekan. Nah, jadi secara keseluruhan kalau kita memperhatikan, rekan-rekan, dari data PMI ini menunjukkan bahwa adanya ketahanan sektor jasa pada ekonomi Amerika Serikat yang cenderung sebenarnya ini mendukung penguatan US dollar. Tapi, ya, kenaikan inflasi di Michigan ini bisa mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga. Nah ini umumnya menekan harga emas. Nah, tapi data penjualan rumah yang kuat ini mendukung dolar juga. Itu complicatednya kalau misalkan rekan-rekan tidak memahami bagaimana cara membaca data, ya. Nah, jadi rekan-rekan, ya, ini semoga bermanfaat, ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diperhatikan datanya. Jadi jangan menerjemahkan data satu persatu, tapi terjemahkan secara keseluruhan. Demikian juga untuk grafik, ya, terjemahkan secara keseluruhan. Semoga bermanfaat, rekan-rekan. Saya Maruli Tua Sinambela, disclaimer on, rekan-rekan, dan happy trading, cuan, rekan-rekan.